DPRD Pati dengan tegas meminta pemerintah memperhatikan nasib para nelayan yang tak bisa melaut akibat harga solar yang masih tinggi. Penembakan terhadap istri seorang anggota TNI terjadi di Banyumanik, Semarang. Aksi penembakan tersebut terjadi tepat di depan rumah korban. Dianggap lahan tanah wakaf yang belum diselesaikan pembayaran, warga melakukan aksi unjuk rasa blokir akses jalan ke lokasi proyek PLTU. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang wanita istri anggota TNI di Kota Semarang ditembak oleh orang tak dikenal di depan rumahnya. Korban yang mengalami luka di bagian perut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa penembakan terjadi pada Senin 18 Juli sekitar pukul 12 siang di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang. Korban penembakan menimpa RW, istri dari seorang anggota TNI di Semarang. Menurut saksi yang juga tetangga korban, penembakan terjadi di saat korban tiba di rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Tepat di depan rumah korban didatangi dua orang tak dikenal berboncengan sepeda motor. Dengan cepat, kedua orang tak dikenal tersebut langsung mengeluarkan pistol dan menembak korban sebanyak 2 kali. Mendapati korban terkapar, para pelaku langsung melarikan diri. Muslimi pulang dari sekolah, jemput anaknya, itu dari atas itu ke perjalanan raya, masuk. Tapi langsung diikuti anak dua itu. Naik kendaraan warna hijau, kalau nggak salah itu Ninja, suaranya ya nggak dua tak itu toh, nggak salah kayak gitu. Langsung saya itu kan nggak plego, langsung ada suara ledakan dodot 2 kali. Nah saya terus bingung, begitu langsung saya kan ibu kan terus itu bengok-bengok, langsung saya ngututi mas, langsung ngejar sana. Tahu-tahu ibu sudah sininya itu sudah bodol. Sementara Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, untuk olah TKP dilakukan bersama unsur TNI. Penembakan dilakukan oleh sedikitnya 3 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor, mengakibatkan korban mengalami 2 luka tembak di perut. 1 peluru tembus dan 1 peluru bersarang di tubuh korban. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Baik, siang ini kita sedang berada di TKP atas peristiwa terjadinya penembakan oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi kira-kira pukul 12 siang tadi. Korban inisial Ibu R sekarang ini sedang dalam penanganan medis. Peristiwa itu sendiri terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban dan 1 proyektil bersarang di tubuh korban. Kemudian 1-nya tembus yang tertinggal di TKP. Aparat Polres Tabes Semarang bersama Kodim Semarang dan Denpom Semarang langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan saksi-saksi dan memeriksa CCTV. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Tagih janji konsorsium BPI, ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa memblokir akses jalan ke lokasi proyek pembangkit listrik tenaga uap Batang. Para warga bersitegang dengan pihak keamanan dan mendapatkan teguran keras dari aparat kepolisian setempat karena aksinya tersebut. Ratusan warga dan petani berkumpul di pintu masuk mega proyek PLTU 2 kali 1000 megawatt. Menggelar parlemen jalanan dengan jaga ketat petugas kepolisian Resor Batang. Dalam aksinya, warga nekat memblokades jalan yang merupakan akses menuju ke lokasi proyek dikarenakan jalan tersebut dianggap lahan tanah wakaf yang belum diselesaikan pembayarannya. Beginilah ketegangan yang terjadi antara Kasat Intel Polres Batang AKP Taufik dengan sejumlah koordinator aksi demo di PLTU Batang. Pihak kepolisian memberikan teguran keras kepada warga pengunjuk rasa karena melakukan pemblokiran akses jalan menuju lokasi pembangunan PLTU. Warga melakukan aksi pemblokiran jalan karena warga mengklaim jalan akses PLTU tersebut merupakan tanah wakaf masjid desa yang hingga sampai saat ini belum mendapat ganti rugi dari pihak konsorsium.
Sedikitnya ada 1.000 meter persegi tanah wakaf yang secara sewenang-wenang dirampas dan digunakan menjadi akses jalan PLTU. Persyaratannya harus dapat izin tertulis dari Kementerian Agama dan mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Dan sampai sekarang BPI itu belum melakukan untuk itu jalan PLT itu, dan ini menyalahi undang-undang yang berlaku. Warga melakukan AC ini ya sampai nanti sudah ada titik temu antara BPI dengan Nadir yang sudah dikuasakan kepada kuasa hukum Tole dan sahabat dari Solo 3 saling terkait. Harapannya ya segera BPI bisa berembuk dengan baik-baik kepada kuasa hukum, kepada Nadir, supaya permasalahan ini tidak melebar terlalu jauh. Sekali lagi kami tekankan, kami cuma mendukung kegiatan Nadir ya, tidak menutup jalan, tapi menutup tanah wakaf, karena peruntukannya sudah menyalahi peraturan yang berlaku. Warga sebelumnya melakukan orasi di depan pintu masuk pembangunan PLTU Batang untuk menyampaikan aspirasi terkait penyetaraan harga tanah milik mereka. Warga kemudian menuju akses jalan dan melakukan pemblokiran. Warga rencananya akan melakukan aksi serupa hingga ada keputusan dari pihak konsorsium PLTU Batang. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store,
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 berimplikasi pada terguncangnya perekonomian di semua sektor, tidak hanya dalam negeri, dunia internasional pun ikut merasakan akibat wabah tersebut. Pada penyusunan rancangan KUA dan PPAS, rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang fokus pada pemulihan sosial dan ekonomi. Serah terima dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dari pemerintah kabupaten diwakili penjabat Bupati Lani Dwi Rejeki kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang untuk tahun anggaran 2023. Penyusunan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli dengan mengusung tema pembangunan Kabupaten Batang untuk tahun depan adalah percepatan pemulihan sosial dan ekonomi berbasis keunggulan sumber daya manusia berkualitas melalui optimalisasi sektor industri serta peningkatan kemandirian keuangan daerah. Gambaran secara umum rancangan KUA dan PPAS 2023 dari pendapatan sebesar 1.804 miliar rupiah, belanja modal sebesar 1.854 miliar rupiah, defisit 50 miliar rupiah, penerimaan pembiayaan 60 miliar rupiah, pengeluaran pembiayaan 10 miliar rupiah, dan surplus pembiayaan 50 miliar 212 juta rupiah. Dari rancangan anggaran KUA tersebut, Ketua DPRD Batang Maulana Yusuf mengatakan, sebagaimana acuan dari pemerintah pusat dan DPR RI, pada kebijakan umum anggaran tersebut fokus terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Lesunya perekonomian saat dilanda wabah corona dan persiapan masuk ke situasi normal sangat urgent untuk fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Hari ini tadi setelah rapat paripurna dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran tahap 1. Penyampaian tadi ditindaklanjuti di rapat Badan Anggaran melihat secara detail. Untuk prioritas KUA sendiri apa aja Pak? Prioritas KUA tadi disampaikan bahwa untuk belanja itu untuk pemulihan sosial dan ekonomi nanti memang menjadi fokus kita karena dari arahan dari pusat. Kebijakan umum APBD di bidang pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur dan membangun sistem serta prosedur pelayanan dengan menyesuaikan tarif dasar penganaan pajak. Belanja difokuskan pada pemulihan ekonomi dan penanganan masalah sosial akibat pandemi coronavirus disease 2019 serta peningkatan infrastruktur. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika mengancam akan memblokir aplikasi atau platform digital yang tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Lalu bagaimana sebenarnya aturan dari Kominfo terkait platform digital yang harus terdaftar dalam PSE tersebut? Untuk mengetahui selengkapnya, simak liputan berikut ini. Ancaman pemblokiran platform digital yang tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private saat ini tengah ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika kali ini telah menetapkan batas akhir pendaftaran PSE atau penyelenggara sistem elektronik sampai dengan 20 Juli 2022 mendatang. Hingga kini masih ada beberapa platform digital populer di Indonesia yang belum terdaftar dalam PSE Kominfo, diantaranya seperti Google, WhatsApp. Oleh karenanya, layanan penyelenggara sistem elektronik yang belum melakukan pendaftaran terancam terblokir oleh Kominfo. Pendaftaran PSE merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, serta peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, pendaftaran PSE tersebut adalah wujud dari ketaatan pada aturan negara di mana sektor digital diberikan kesempatan yang begitu luas. Menurut founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, ada 3 pasal bermasalah pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE lingkup privat yang mana bisa saja melanggar kebijakan privasi yang dikeluarkan oleh WhatsApp, Facebook, Google, dan lainnya. Pasal bermasalah tersebut meliputi Pasal 9 ayat 3 dan 4, kemudian pasal bermasalah kedua, yaitu pasal 14 ayat 3, dan pasal bermasalah ketiga, yaitu pasal 36. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, pendaftaran PSE tersebut dilakukan sepenuhnya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Juru bicara Kominfo Dedi Permadi mengungkapkan bahwa Kominfo nantinya akan melakukan identifikasi terhadap PSE asing yang belum terdaftar serta akan tetap memaksimalkan komunikasi dengan PSE tersebut. Kita tunggu saja apakah PSE raksasa yang telah lama masyarakat gunakan tersebut akan terblokir oleh Kominfo atau akan mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Kita tunggu saja pemirsa. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Tingginya harga solar industri membuat 70% nelayan kapal Pursendi di Pati tak bisa melaut karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan harga solar yang dikeluarkan. Mengenai permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Pati meminta pemerintah dan partai koalisi untuk memperhatikan nasib para nelayan. Banyaknya nelayan kapal Pursendi di Kabupaten Pati yang tak bisa melaut karena tingginya harga solar industri mendapat sorotan dari DPRD Pati. Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto mengaku prihatin dengan kondisi para nelayan tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya masih ada 70% nelayan kapal Pursendi di Pati tak bisa melaut karena harga solar industri yang terlalu tinggi. Para nelayan memilih tidak melaut karena merasa hasil tangkapan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan untuk membeli solar. Joni Kurnianto saat ditemui di kantor DPC Partai Demokrat Pati mengungkapkan
bahwa pemerintah seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang masalah ini. Apalagi hal ini menyangkut nasib nelayan yang menurutnya sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia dan juga Kabupaten Pati. Menurutnya pemerintah saat ini harus pintar melakukan manajemen bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya permasalahan yang ada dinilai oleh Joni karena manajemen sumber bahan bakar ini kurang dikelola dengan baik. Ini suatu hal yang betulnya harusnya jadi perhatian utama dari pemerintah. Makanya kemarin ada nelayan demo ke DPRD, ya kita semua DPRD mendukung nelayan, semua mendukung nelayan kita. Kasihan, betul, prihatin. Kita ini negara maritim tapi kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, gitu loh. Lebih lanjut, ketidakpedulian pemerintah atas nasib nelayan ini juga ditunjukkan dengan keberadaan pajak TPI yang juga naik, sehingga hal ini akan semakin mempersulit para nelayan dalam mencari uang. Dengan kejadian ini, Joni mengaku prihatin dan meminta pemerintah untuk dapat segera mencarikan solusi dan jalan keluar. Dengan tegas ia meminta pemerintah agar memperhatikan nasib para nelayan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Banjir yang menerjang beberapa daerah di Kabupaten Pati pada Kamis lalu setidaknya telah merusak sejumlah rumah warga di beberapa desa di Kecamatan Margoyoso. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sudah memverifal sejumlah rumah yang layak untuk diberikan bantuan. Nantinya sejumlah rumah akan diberi bantuan stimulan berupa uang tunai. Banjir yang menerjang beberapa daerah di Pati pada Kamis lalu setidaknya telah memporak-porandakan sejumlah rumah milik warga di beberapa desa di Kecamatan Margoyoso, Pati. Terkait kejadian tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengaku telah memverifal rumah yang layak untuk diberi bantuan. Mewakili Kepala Disperkim Pati ditemui di ruangannya pada Selasa pagi, Kepala Bidang Perumahan Suhartono menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan bantuan untuk rumah rusak akibat banjir yang menerjang beberapa hari lalu. Lebih lanjut, Suhartono menerangkan bahwa setidaknya ada 42 rumah di Kecamatan Margoyoso mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Atas dasar bantuan tersebut, karena Disperkim diberi amanat dan wewenang untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer uang, tentu uang yang disediakan tidak akan cukup untuk membantu rumah yang terkena dampak tersebut menjadi rumah layak huni kembali seperti semula. Itu harus dimaklumi karena kita keterbatasan terkait dengan aturan. Meski begitu, Suhartono menjelaskan bahwa bantuan yang disiapkan terbentur keterbatasan dana. Ia menjelaskan nantinya setiap rumah akan menerima bantuan maksimal 10 juta rupiah. Pihaknya menyadari bahwa bantuan yang disiapkan tidak cukup untuk membangun sebuah rumah layak huni. Namun bantuan ini adalah bentuk stimulan dan pihaknya meminta kerjasama kepala desa untuk dapat mencairkan bantuan lain. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.